Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sulastri, peserta PPG Daljab 2 tahun 2020. Keseharian saya adalah seorang pendidik di SD Negeri 2 Tegalsari, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Selama masa pandemi COVID-19, SD kami menerapkan pembelajaran luring kelompok kecil. Pembelajaran luring kelompok kecil itu berarti guru berkeliling mendatangi kelompok-kelompok kecil secara bergiliran dengan dibantu WA Group sebagai media komunikasi secara daring. Pembelajaran ini merupakan hasil keputusan bersama antara pihak sekolah dan wali murid melalui rapat paguyuban wali murid yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020. Oleh karena itu, dalam pembelajaran UKIN kali ini, saya tetap melaksanakan sistem guru keliling dalam kelompok kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Untuk kelompok melik, hari ini hadir semua atau ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Farid dipimpin berdoa. Mari teman-teman berdoa mulai. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang pantun. Nanti kita juga akan belajar berkreasi membuat pantun. Lalu kita juga akan belajar tentang berbagai gangguan sistem peredaran darah, dan nanti kalian akan membuat peta konsep tentang gangguan sistem peredaran darah. Anak, apakah di antara kalian ada yang tidak tahu apa itu pantun? Iya, Mas Fadila, ya, betul. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan tayangan guru ini. Ya, jadi tadi betul yang dikatakan Bila, pantun adalah jenis puisi lama yang memiliki ciri khas tertentu. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, coba dibaca ciri-cirinya Mbak Najwa. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Betul. Jadi setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri-ciri yang ketiga, bersaja A, B, A, B. Kemudian ciri yang keempat, apa coba Mbak Nabila dibaca silahkan ciri-cirinya yang keempat. Baris ke-1 dan ke-2 adalah sampiran. Betul. Dan yang terakhir, baris ketiga dan keempatnya adalah isi. Ini Bu Guru punya contoh-contoh pantun. Contoh pantun yang pertama, siapa yang berani membacakan? Ya, Mas Faiz, coba dibaca. Kalau Tuhan menangkap laba, masukkan saja ke dalam botol. Kalau Tuhan sayang nyawa, hindarkan minuman yang beralkohol. Ya, hindarkan minuman yang beralkohol. Contoh pantun yang kedua.
Ya, coba Mbak Nepa dibaca. Wakil raja disebut pati, melihat pesawat di dalam hangat. Perbanyaklah minuman air putih agar tubuh selalu bugar. Betul. Banyak minum air putih supaya tubuh menjadi bugar. Kemudian contoh yang ketiga. Ya, Mbak Nida. Terbangun dari tidurnya, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Betul. Jangan makan yang banyak lemaknya. Nanti bisa menghambat peredaran darah. Kalau peredaran darahnya terhambat, bisa menyebabkan stroke atau jantung koroner. Kemudian contoh selanjutnya, ya Mbak Aini. Batman punya 100 rupiah. Berdua pergi ke negara Armenia. Tertinggi kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia. Ya, pertinggi kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menentukan amanat pantun. Tadi kita sudah belajar ciri-ciri pantun. Baris ke-1 dan ke-2 adalah sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 adalah isi. Jadi, ketika kalian ingin mengetahui amanat dari pantun yang kalian baca, amanat itu hampir sama seperti isi. Amanatnya terdapat pada baris ke-3 dan ke-4-nya. Kalau dari contoh yang ini, di situ kamu, di sini aku. Bergandengan tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Nah, amanat pantunnya terdapat baris ke-3 dan ke-4-nya, yaitu kita harus rajin berolahraga supaya badan menjadi sehat, seperti yang tercantum pada baris ke-3 dan ke-4-nya. Nah, anak-anak, sekarang bisa lagi ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar menentukan amanat pantun seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk menentukan amanat pantun ini, silakan kalian nanti berdiskusi dua anak. Jadi berdiskusi berpasangan. Anak-anak untuk menentukan amanat pantun yang telah kalian baca dari contoh yang sudah ditulis tadi. Nanti hasilnya kalian tuangkan pada lembar kerja yang akan diberikan. Ya, silakan untuk kelompok berpasangan dua-dua. Mengerjakannya? Sudah. Bagus. Kalau sudah selesai, silahkan coba kelompok 1 bacakan pantun yang telah kalian tuliskan tadi dan amanatnya. Kelompok 1. Kalau Tuan menangkap laba, masukkan saja ke dalam botol. Kalau Tuan sayang nyawa, hindarkan minuman yang beralkohol. Jangan minum minuman yang beralkohol. Silahkan selanjutnya kelompok 3, pantunnya dibaca dulu. Lanjut kelompok 3. Terbangun dari tidurnya, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, bisa membuat peredaran darah. Ya, maknanya bagaimana amanat pantunnya? Amanat pantun, kita tidak boleh makan makanan yang berlemak. Silahkan dilanjut kelompok 4. Saya kelompok 4. Batman punya sahabat Robin. Berdua pergi ke negara Armenia. Bertinggi kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia. Ya, lanjutnya amanatnya bagaimana amanat pantunnya? Agar terhindar dari anemia, kita harus meningkatkan hemoglobin. Betul.
Setelah kalian tadi belajar tentang ciri-ciri pantun, tadi kalian juga sudah berdiskusi untuk menentukan amanat pantun. Tentunya kalian sudah semakin paham apa itu pantun. Sekarang saatnya kalian berkreasi membuat pantun dengan memperhatikan ciri-ciri pantun. Nanti pantun yang kalian buat silahkan nanti dituliskan pada lembar kerja yang Bu Guru bagikan. Jangan lupa amanatnya juga dituliskan. Selesai membuat pantunnya? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan nanti secara bergiliran kalian bacakan pantun yang telah kalian buat beserta amanatnya. Berwarna merah, berlari sendiri hingga jauh. Apa guna peredaran darah? Guna mengatur suhu tubuh. Amanat pantun. Peredaran darah berguna mengatur suhu tubuh. Ya, selanjutnya punya Mbak Naswa dibaca. Pantun. Kapal karam ikan bahagia, laut tercemar ikan mati, kurangilah garam dan gula agar terhindar dari hipertensi. Amanat pantun. Kita harus mengurangi garam dan gula agar tidak terkena penyakit hipertensi. Bagus. Lanjut Mbak Bila dibaca. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Ya. Amanat pantun. Amanatnya. Kita harus makan makanan sehat agar peredaran darah lancar. Ya, lanjut Mbak Aini. Pagi-pagi ibu pergi ke pasar, tidak lupa membawa kantung. Jagalah tubuh agar tetap bugar, itu penting untuk kesehatan jantung. Amanat pantunnya bagaimana? Jika tubuh sehat, jantung pun sehat. Ya. Selanjutnya Mbak Nida. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Lanjutnya Mbak Neta. Pantun. Jika pergi ke Pulau Madura, harus lewat Buang Selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Kita harus rajin berolahraga supaya tubuh sehat. Amanat pantun. Kita harus rajin berolahraga agar tubuh tetap sehat. Ya. Kemudian Faiz. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh beluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Ya. Amanat dari pantun. Sehat adalah kebutuhan. Ya. Lanjut. Faiz. Di sini aku bergandengan tangan bersukaria. Ya, sehat selalu ini badanku karena ingin berolahraga. Amanat pantun. Kita harus rajin berolahraga supaya badan kita sehat. Ya. Setelah Bu Guru mendengarkan pantun yang kalian buat tadi beserta amanat pantun yang telah kalian utarakan, Bu Guru menyimpulkan bahwa tadi menurut Faiz kesehatan merupakan kebutuhan, sehingga kesehatan itu sangat penting bagi kita. Dan tadi dari amanat pantunnya Mbak Nida sama Mas Farid tadi menyebutkan bahwa kalau kita ingin sehat, kita harus rajin berolahraga. Satu lagi tadi Bu Guru mendengar dari pantunnya Mbak Najwa bahwa kita harus mengurangi garam dan gula untuk agar kita terhindar dari hipertensi. Apa sih hipertensi itu ya? Kira-kira tadi Mbak Najwa yang bilang hipertensi itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, kalau belum tahu, Bu Guru kasih tahu. Hipertensi adalah salah satu dari gangguan sistem peredaran darah. Nah, supaya kalian tahu lebih lengkap tentang gangguan apa saja yang mempengaruhi sistem peredaran darah pada manusia, kalian perhatikan tayangan videonya Bu Guru. Gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia.
Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah
atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan setelah kalian melihat tayangan video Bu Guru tadi, sekarang kalian tuliskan informasi-informasi yang telah kalian dapat dari tayangan video tadi. Informasi tentang macam-macam gangguan peredaran darah, silahkan kalian tuliskan pada LKPD ini, LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Tadi kalian telah menuliskan informasi-informasi yang telah kalian dapat dari video yang telah Bu Guru tayangkan pada LKPD yang telah Bu Guru bagikan. Sekarang Bu Guru ingin tahu, coba informasi apa yang telah kalian tuliskan pada LKPD kalian. Salah satu penyebab hipotensi adalah kehamilan. Ya, bagus. Ya, Mbak Nasa, informasi apa yang telah ditulis? Salah satu penyebab hipertensi adalah jarang olahraga. Ya, lanjut Mbak Bila. Salah satu penyebab anemia adalah kurangnya zat besi. Ya, nah ini. Salah satu penyebab leukemia adalah kelebihan sel darah putih. Ya. Salah satu penyebab stroke adalah pecahnya pembuluh darah. Salah satu penyebab stroke adalah pecahnya pembuluh darah. Lanjut, Mas Faiz, apa yang telah dituliskan? Gejala hipotensi adalah apa? Pusing dan Penglihatan. buram. Terus, Mas Harif? Gejala leukemia adalah mengurangi berat badan dan sering infeksi. Bukan mengurangi, tapi penurunan berat badan. Setelah kalian tadi menuliskan informasi-informasi yang kalian tulis dari video, sekarang kalian buat kelompok, masing-masing kelompok 4 anak. Nanti setiap kelompok, apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat peta pikiran. Jadi dari informasi yang telah kalian tulis, kalian buatlah menjadi peta pikiran. Adapun sebagai pusat peta pikirannya, di tengahnya pusatnya nanti adalah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nanti cabang-cabangnya kalian sebutkan ada apa saja itu gangguannya, ada hipertensi, ada hipotensi seperti yang telah kalian dapatkan informasinya tadi. Kalian sebutkan di cabang-cabang berikutnya lagi tentang gejala dan penyebabnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kalian melanjutkan membuat peta pikiran? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Bagus, silahkan buat kelompok. Bagaimana? Ada kesulitan? Kalian selesai mengerjakan peta konsepnya, sekarang silakan kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari peta konsepnya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gangguan organ peredaran darah. 1. Hipertensi. Gejala. Adapun gejalanya adalah detak jantung tidak teratur, nyeri dada. Ya, itu kan lanjutkan. Leukemia. Gejalanya adalah penurunan berat badan, sering infeksi. Ya, terus. Jantung koroner. Gejala nyeri dada, sesak nafas. Ya, Stroke. Gejala sulit bicara, tungkek, mati rasa. ya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Nah, cukup. Nah, menurut kelompok 2, bagaimanakah hasil diskusi kelompok 1? Silahkan diberi tanggapan. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya. Silakan. Hipotensi atau darah rendah, gejalanya pusing, penglihatan kurang, jantung berdetak lebih cepat. Ya. Penyebabnya kehamilan, dehidrasi, dan pendarahan. Ya. 2. Hipertensi atau darah tinggi. Gejalanya detak jantung tidak teratur dan nyeri dada. Penyebabnya kebiasaan merokok dan jarang berolahraga. 3. Leukemia. Penyebabnya kelebihan sel darah putih. Gejalanya penurunan berat badan. Anemia. Penyebabnya kurang zat besi. Gejalanya adalah mudah lelah dan pucat. Stroke. Gejalanya adalah sulit bicara dan tungkai mati rasa. Penyebabnya pecahnya pembuluh darah. Jantung koroner. Gejalanya nyeri dada, sesak napas. Penyebabnya adalah pembuluh darah jantung tersumbat oleh lemak. Ya, coba hadap ke sini. Ya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih presentasinya untuk kelompok 2. Bagaimana hasil diskusi kelompok 2 menurut kelompok 1? Coba Mbak Eni. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Bu Guru tambahkan sedikit ya. Jadi sudah lengkap, cuma tadi pada waktu penampilannya kurang menghadap ke teman-teman, begitu saja. Ya, silahkan duduk. Oke, terima kasih, duduk. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Tadi kita sudah belajar tentang pantun yang memiliki ciri-ciri. 1. Terdiri dari berapa baris? 4. Terdiri dari 4 baris. Kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 susunan kata. Bersaja baris ke-1 dan ke-2 adalah baris ke-3 dan ke-4 adalah betul, bagus. Selain belajar pantun, tadi kita juga sudah belajar tentang macam-macam gangguan peredaran darah. Apa saja gangguan macam-macam peredaran darah? Yaitu diantaranya Jantung koroner. Ada apa lagi? Hipotensi. Stroke. Apa lagi? Leukemia. Anemia dan hipertensi. Ya, betul. Perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih.
sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian selesaikan terlebih dahulu soal evaluasi yang akan Bu Guru bagi. Nanti soalnya ada 10, bentuknya pilihan ganda semua. Silahkan kalian pilih salah satu jawaban yang paling benar. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Mas Faiz dipimpin berdoa. Mari teman-teman, Kita berdoa. berdoa mulai. Ya, baik. Sebelum kalian pulang, Bu Guru tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker kemanapun kalian pergi, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Demikian pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.